seluruh umat dan pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah 15 hari kita jalani ibadah puasa di tahun ini. Tinggal 14 atau 13 hari lagi kalau Muhammadiyah itu sudah ketok palu, sudah pastikan bahwa puasa pada tahun ini hanya berlangsung 29 hari. Jadi kan sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Islam yang baik, yang mengikuti ulil amri kita. Ulil amri kita adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Kita ikut saja kapan keputusannya itu lebih menenangkan hati kita. Yang penting kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita isi hari-harinya dengan berbagai macam ibadah. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, ulama menamakan Ramadan ini dengan banyak nama. Salah satunya adalah Ramadan ini disebut juga dengan bulan Syahrul Mudha'afatul A'mal, bulan dilipat gandakannya pahala. Mengapa kok dilipat gandakannya pahala? Karena melebihi bulan-bulan biasanya. Kita Bapak dan Ibu sekalian sangat beruntung hidup di akhir zaman ini, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sangat beruntung. Kita badan kecil-kecil Pak, kecil-kecil badan kita ini dibandingkan dengan badannya umat yang terdahulu. Kecil-kecil. Nabi ada konon, ya kita pasti, ya nggak ada catatan sejarah yang pasti. Tak tahu lah ulama itu berdasarkan apa gitu mencatatnya atau menyebutnya begitu. Nabi Adam itu tingginya sekitar 27 hasta. Satu hasta itu Pak dekat-dekat semeter. Jadi katakanlah semeter. Jadi Nabi Adam itu Pak tingginya 27 meter. Jadi kalau berperang tubuh tinggal loncat aja. Just nyampe Pak. Kalau ke Singkawang tuh paling tak 5 menit. Berapa kali loncat? Oh, jadi macam apa besar kepalanya, ya, macam apa besar kakinya. Ibu jangan bayangkan yang lain Bu ya. Itu. Jadi badannya besar dan umurnya panjang. 1000 tahun Nabi Adam itu. Ada yang menyatakan 930. Itu. Nabi Nuh sendiri itu 950 tahun. Makin ke bawah makin pendek umur dan makin kecil badan. Nah, inilah rata-rata umat akhir zaman Pak. Macam kita ini Pak paling tinggi 4 meter. Itu pun kalau di Indonesia jarang Bu. Itu di Eropa sana orang-orang barat, orang-orang Afrika itu dekat-dekat 4 meter. Kok kita ini semeter 60, semeter 70 rata-rata begitu. Umurnya juga pendek-pendek. Akmal ummati baina sitti wa sab'in. Umurnya umatku berkisar antara 60-70. Begitulah dia. Nah, tapi kita diberi keuntungan oleh Allah melebihi keuntungan umatnya nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat nabi sebelumnya Bu, kebaikan satu dibalas satu, melakukan dosa satu balasannya satu. Tapi rumus di umatnya Nabi Muhammad tak ada sebegitu.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithluha. Itu jika kamu, kata Allah, melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, kau mendapatkan 10 ganjaran. Satu kebaikan 10 ganjaran, satu kebaikan 10 ganjaran. Siapa yang melakukan kejahatan tak dibalas kecuali satu kejahatan yang sama. Kalau kebaikan dilipat 10, kalau kejahatan cuma 1. Ini untungnya Bu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Untungnya kita di sini, Pak. Nah, itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, rumus itu berubah lagi. Berubah. Kita tadi masuk masjid Ibu, apa yang kita buat? Tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu Bu sunnah muakkad. Jadi kok masuk masjid itu Pak, yang kita kerjakan tahiyat masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan terhadap masjid. Dimanapun masjid kita masuk tahiyat masjid dulu. Kecuali kita masuk sudah menemukan orang sholat berjemaah, maka kita langsung ikut saja berjemaah, tak usah tahiyat masjid. Tapi kalau cuma khutbah Pak, tetap tahiyat masjid. Nabi pernah sedang khutbah, tiba-tiba sahabat masuk terlambat, langsung duduk dia. Mungkin dia takut wasiat dari Nabi. Wasiat Nabi ini harus dengar. Kepengin cepat begitu. Kata Nabi, berdiri dulu, kau sholat dulu. Sholat yang ringan. Sholat yang ringan itu seperti apa? Ngambil wajib-wajib saja. Itu sholat yang ringan Nabi. Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, amin, waladhdallin amin, langsung ruku. Secepatnya, asalkan cuma ringan. Gitu. Jadi Pak, khotib itu Pak bisa negor Pak. Boleh negor. Boleh negor. Saya seumur-umur Pak di Indonesia ini Pak, apalagi di Pontianak, tak suah saya melihat seorang khotib negor, tak suah. Kalau saya suah Pak suah saya. Mungkin Pak Hendri sedang sholat di Syuhada waktu itu, saya suah, saya tegur langsung. Bukan negor orang suruh sembahyang, budak-budak macam begini Pak. Ribut duduk di tengah. Ribut. Saya hentikan, mungkin Pak Hendri ada, saya hentikan. Diam kau. Diam dah. Saya itu kan Bu. Jangankan dia Bu, yang tua-tua pun langsung begini. Langsung HP-nya disimpan. Kata di ternyaman kau. Boleh Pak. Di sini ada khotib, Pak khotib, boleh Pak. Ada jemaah langsung duduk tegur. Maaf, sholat dulu. Kecuali satu masjid, tak ada tahiyat masjidnya. Masjid mana itu? Masjidil Haram Mekah. Masuk, apa tahiyat masjidnya? Tawaf. Masuk tawaf. Lain dari Masjidil Haram, masuk tahiyat masjid. Nah itu. Jadi kembali kepada tahiyat masjid. Masuk, kita melakukan tahiyat masjid. Hukumnya sunnah muakkad. Jadi tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya kalau kita tahiyat masjid dapat pahala sunnah. Tetapi karena kita mengerjakannya di dalam bulan Ramadan, maka Allah kasih pahala seperti melakukan sholat wajib. Dilipat. Selesai tahiyat masjid kita qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu rakaata qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi jangan tinggal Pak, qobliyah subuh Pak, jangan tinggal Pak, makanya agak awal sedikit datang ke masjid supaya dapat tahiyat masjid, supaya dapat qobliyah subuh. Usahakan datang agak awal. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya.
Oh Bu, kalau mau dinilai dunia ini Bu, berapa nilainya Pak? Berapa? Siapa yang bisa membeli Pak dunia ini Pak? Kita beli satu pulau kecil tak mampu. Jangankan satu pulau kecil Bu, satu kapal yang berat. Duitnya banyak Pak, satu kapal Pak. Jangan-jangan kok di sini di semeter berapa Pak? Padat-padat macam begini. Ini 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih besar dari dunia dan isinya. Makanya jangan sampai ditinggal. Makanya jeda di sini ini lumayan panjang nih. Saya datang azan dah selesai, masih 12 menit atau berapa menit jeda nih menunggu antara azan dan iqamah. Artinya apa? Menunggu jemaah ayo diberi kesempatan untuk sholat sunat qabliyah subuh. Memang jeda kok di subuh ini memang harus lebih panjang 15 menit kalau begitu menunggu jemaah. Itu pahalanya Pak di luar Ramadan tetap pahala sunnah. Tapi karena dikerjakan pada bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan sholat wajib. Subuh 1 rakaat, 2 rakaat tadi Bu kita subuh, itu wajib kita kerjakan. Tapi kan itu 10 kali Bu. Di luar Ramadan 1 kali subuh dihitung 10 kali oleh Allah kita melaksanakan sholat subuh. Tapi karena kita mengerjakannya di dalam bulan Ramadan, 1 kali sholat subuh yang barusan kita kerjakan itu Bu, dicatat di sisi Allah telah melakukan 70 kali sholat subuh tanpa menggugurkan kewajiban sholat subuh untuk besok. Tetap wajib, tapi pahala kita 70 Pak. Aduh, kalau dengan 70 ibu menggugurkan kewajiban besok Pak, saya yakin besok ini Pak sepi. Bahkan tak ada orang kan berkata sembahyang udah 70 hari ke depan selesai. Aduh, nyaman kita Pak kok begitu? Jangan. Apalagi di Masjidil Haram Bu 100.000 kali Bu. Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya. Masya Allah. Apalagi dikerjakan pada bulan Ramadan Pak Allah. Makanya orang lihat Bu di YouTube Pak macam mana Masjidil Haram itu. Berjalan dia tak bisa. Kawan saya baru selesai umroh kembali. Aduh. Kalau kita ingin masuk ke dalam 24 jam kita jangan bergerak katanya. Kalau kita balik ke hotel bakal sholat di jalan katanya. Tak bakal bisa langsung. Orang mengejar pahala itu. Jadi Pak, mari maksimalkan betul. Ini mudha'afatul amal, penglipat gandakan pahala. Jadi jangan disia-siakan. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jadikan dalam perasaan kita, dalam hati kita, inilah Ramadan terakhir dalam hidupku. Ini terakhir. Oh Bu, tak ada jaminan kita tahun depan ketemu lagi Bu, tak ada jaminan. Apalagi yang udah berumur 60, 70 Pak. Ibu berapa umur Bu? 73 Pak. Dah lebih dah Bu. Lebih dah. Saya kan udah nyebut tadi antara 60, 70. Tak ada jaminan Pak kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan. Umur berapapun kita. Sebab ajal itu Bu, tak menunggu sakit. Syaratnya tak mesti tua. Kita punya ajal masing-masing. Muda-muda kadang sudah dipanggil oleh Allah tanpa sebab Bu. Bukan tanpa sebab, tak ada penyebabnya, tiba-tiba mati. Ya Allah Bu, tetangga saya 2 minggu sebelum Ramadan, pokoknya sebelum Ramadan kemarin, masih umur 35, 34 Bu. Istrinya murid ngaji saya Pak. Pak Henry tahu di KPGI itu istrinya Abdul itu murid ngaji saya. Masih umur 35, anak masih kecil-kecil begini. Tak ada sebab sedikit pun. Tak ada sebab. Sedang ngomong-ngomong ini, sedang kerja di dapur, tiba-tiba terjatuh dan meninggal.
dan meninggal dunia. Tidak ada sebab. Gitu. Tidak ada sebab. Nah, mengapa mati begitu Bu? Mati mendadak seperti itu Bu? Serangan jantung itu bukan hanya sebab. Kalau orang mati di jalan tabrakan itu hanya sebab. Orang di laut mati tenggelam itu hanya sebab. Sebab utamanya tak lain tak bukan adalah karena jatah rizkinya sudah habis. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha, kata Nabi. Seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rizkinya sudah habis. Kok dah rizkinya habis Bu, selesai hidup itu Bu. Makanya Pak, supaya kita dipanjang umur, nah diirit-irit lah Pak rezeki itu. Jangan semau-mau makan. Ini 2-3 piring sekali ada, maka tak cepat mati. Diirit-irit lah. Contoh, wallahi ini contoh Bu. Saya punya kawan, tak boleh saya sebut namanya, ribak namanya. Nah, sebab ini cerita kurang baik. Saya punya kawan Bu, udah doktor profesor. Sering beliau ngajak makan saya dipanggil abang. Kalau udah dekat zuhur tuh, atau setelah zuhur beliau nelpon, Bang ada di mana? Ada nih Bang. Yuk kawin abang makan yuk. Boleh kata kita. Sedap kakak, gratis Pak. Kok beliau ngajak itu bukan tanggung-tanggung. Dia dipilih rumah-rumah makannya agak besar sedikit. Tidak aja suka saya. Gratis lagi. Begitu sampai saya dibawa ke arah Kota Baru makan sate kambing. Nyampe pesan lah Pak katanya, mau berapa porsi Pak? 1 jalan cukup, kita cukup 1. 1 porsi itu Bu, di situ tuh 10 cucuk. 10 cucuk Pak, puas kita makan. 1 cucuk itu berapa butir? Itu 10 butir itu berapa? Ini 10. Kok isi 10 butir itu Bu? 100 berarti. 100 begini walaupun tak besar sih. Pesan apa gimana? Pesan aku bayar katanya. Aku bayar. Udah apa coba sembako itu ya, gulainya gulai kape jadi sembako, gulainya, satenya, 10 cucuk. Bapak dan Ibu, kawan saya profesor doktor itu Pak, berapa dipesan Pak? Dia berapa dipesan? 3 porsi. Untuk dia seorang. Kalau 3 porsi berapa cucuk Pak? 30 cucuk. 30 cucuk. Ya Allah, ini tuh saya mau aku lah kata dia. La ilaha illallah. Sambil makan tuh saya ngasih tahu beliau, Bang, kalau ingin cari abang makan nih, tak lama abang mati. Gitu saya. Kau nih katanya, aja udah pasti Bang, nikmati hidup nih. Kita dapat gaji untuk apa? Untuk kita nikmati. Nah Bang, aku cukup sedikit ya, ini porsi aku. Tak lama abang hidup di begini, kata saya. Ya Allah Bu, benar-benar tak panjang umur beliau. Tak lama setelah itu game gitu. Game. Makanya jangan semau-mau pakai makan. Cepat habis lah jatah rezeki kita. Makanya ada orang berumur sekian puluh tahun sampai 80 sampai 90. Lihat Pak Leo. Ngapa kok lihat Pak meninggal itu Pak, matinya kok lihat itu Pak, rizkinya masih ada. Padahal sudah tergolek-golek Bu, bertahun-tahun sakit Bu, tapi masih hidup. Tak lain sebabnya rizkinya belum selesai. Saya punya cerita Bu. Ini bukan cerita fiktif Bu. Ini kisah nyata Pak. Nah, kisah nyata di Madura, di Pulau Madura. Saya kan Madura Pak. Nah, di Madura itu ada orang sudah berumur 95 atau 96 tahun itu Pak. 10 tahun terakhir dalam hidupnya mulai dari umur 80 lebih dia kena serangan stroke. Udahlah tua kena serangan stroke, udah tergolek-golek lah dia di kamar. Semuanya dilayani Bu, dimandikan, bahkan disuapi, ke WC jaga. Tapi
Tidak diangkat lagi ke WC, dibuatkan di situ tempat lubang di situ. Udah diisolir oleh keluarganya, Bu. Suatu hari dia tinggal dengan anak perempuannya. Anak perempuannya itu punya anak kecil ini. Coba katanya kabaran, coba kak lihat mbah kau sudah mati belum? Kenapa tak ada suara, kenapa tak ada gerak katanya. Begitu dibuka, belum mbak katanya belum lagi. Udah ditunggu-tunggu matinya, Bu. Bila nak mati ni ngapa lihat benar kata dia? Lihat Pak Elio. Nah, singkat cerita, di sebuah malam, di satu malam, Bu, dilihat apa tak ada bergerak nih. Bapak nih kita kata anaknya, cebok dia hatinya cebok, dibuka pintu dilihat benar-benar tak bergerak, Pak. Meninggal dunia. Alhamdulillah katanya udahlah lebih baik begitu kan. Dia pun takut tak sabar diurus bapaknya itu, takut sampai tak sabar begitu. Alhamdulillah. Dan begitu pagi itu malam, Bu, disiarkan lewat masjid terdekat. Disiarkan lino. Nah jam 8 pagi orang berdatangan ramai. Di Madura itu tradisinya begini, memandikan mayat itu bukannya di dalam, Pak, bukan di rumah, bukan di kamar, tapi di halaman depan. Itu di Madura, Pak. Ada Madura sih, Pak. Bapak bukan kan? Bukannya Madura benar. Madura benar bukannya. Jadi udah diangkat mayat tuh, Pak. Udah diletakkan di tempat orang Madura menyebutnya lencang. Udah di atas, udah diangkat ke lencang katanya. Udah air disiapkan. Mayat itu masih dibungkus, masih ditutup, Pak. Disiramlah pelan-pelan, dimandikan. Apa yang terjadi, Bu? Tiba-tiba duduk. Tiba-tiba bangun duduk, Pak. Rupanya dah mati benar, mati suri dia, Pak. Ya Allah, kata yang mandikan, masih hidup rupanya. Bisa duduk dia, Bu. Diangkatlah ke dalam, dibersihkan pagi, dilembut. Lalu apa dia ngomong, Bu? Nah katanya, aku lapar minta makan. Setelah disuap, Bu, masih habiskan 3 piring, Bu. Mengapa ini, Pak, terjadi? Rezekinya belum selesai. Rezekinya belum selesai. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, mumpung masih ada umur nih, Pak, ayo manfaatkan betul, Pak. Kita di Pak tak tahu bila umur kita selesai, Pak. Kalau giliran, minta maaf. Kalau mengikuti giliran, Bu, tentu yang lebih tua yang dulu. Minta maaf, Bapak umur berapa, Pak? 63. Saya nggak 7. Bapak duluan nanti dari saya. Kalau pakai giliran, tapi nanti kan tak pakai giliran, Pak. Boleh jadi saya, boleh jadi siapa, Pak. Yang pasti kita harus menyiapkan diri. Ya lebih kita yang sudah berusia macam begini, Pak. Ya Allah, umur Bapak cantik, Pak. 63 dah. Sesuai dengan umur Nabi, Pak. Tinggal nunggu jaga 3 hari. Dan 3 antara 60, Pak. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, bertahanlah hidup kalau bisa, Pak. Minta kepada Allah yang banyak untuk panjangkan umur. Kalau dapat sampai angka 70 ke atas. Bapak belum 70, Pak, ya? Belum, Bapak. Tak tiba ini nanti. Mengapa, Bu, Pak? Orang yang sudah berumur 70, ini dalam bahasa psikologinya sudah mencapai lansia, lanjut usia, atau manula, manusia lanjut usia lanjut manula. Udah masuk kategori itu 70 ke atas itu. Nah, dalam agama Bapak dan Ibu sekalian, orang yang sudah berumur 70 dapat penghargaan.
dapat penghargaan dan penghormatan, Pak. Jadi kalau dapat bisa 70 ke atas, Pak, asalkan angka 7, apalagi 80, 90, dapat penghormatan. Nanti di dalam kubur, Pak, begitu kita dimasukkan ke kuburan, 7 langkah yang antar kita meninggalkan kuburan, pasti kita didatangi 2 orang malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini diberi tugas oleh Allah menanyakan mayat yang baru masuk kubur, dan itu garang Pak. Munkar dan Nakir ini, Pak, kalau Bapak tak percaya, tak mati. Kalau tak percaya, lihat nanti. Garang luar biasa, main bentak dia. Marah bukan, siapa Tuhanmu? Apa yang kau bawa kau mati ini? Main bentak yang tubuh. Tetapi karena kita berumur 70 ke atas, orang tua, begitu marah bukan, kata Munkar, marah bukan. Nakir ini kan, Munkar, jangan gitu Pak Boy. Alah coy, kau coy, alah sedikit coy. Ini orang tua, makan sikit, mungkin gak dia pendengaran dan kurang. Jangan langsung panas, jangan langsung gentak begitu, kata Nakir. Pelan sikit, pelan. Macam saya itu udah banget gitu, Pak. Itu Ali bin Abi Thalib yang minta itu. Ini sahabat, Pak, sahabat utama, tahu semua di dalam kuburan, Pak. Ini tingkatan wali-wali Allah mendekati Nabi. Ali bin Abi Thalib minta, Umar masuk kubur, Ali nunggu. Apa yang dilakukan malaikat Munkar dan Nakir? 2 orang malaikat ini, Pak, tiba-tiba bentak Sayyidina Umar. Marah muka Umar. Kau siapa dari aku? Pangkat kau apa? Kata dia. Hati-hati ya, kata Umar. Baik-baik kau nih. Iya kau nanya dengan aku. Aku sahabat Nabi utama. Aku udah dijamin masuk surga, kata Umar. Kau dengan orang lain, kan sakit, kasihan dia. Kata Umar, sejak itulah konon Munkar dan Nakir menurunkan suaranya, Pak. Diingatkan oleh Umar. Tak jadi dia nanya Umar. Ada dia kebiasaan, kata Umar. Orang dia nanya aku gitu. Itu. Jadi itu, Bu. Jadi kalau tua itu, Bu, ya Allah, jangankan di dunia, Bu, di kubur dihormat, Pak. Apalagi di dunia nih, Pak. Dihormat, Pak. Orang tua itu, Pak, diletakkan di atas, dikasih penghormatan. Kalau ada perkumpulan, Pak Haji, Pak, di atas, Pak, dihormati. Yang muda-muda dicium tangannya, dapat penghormatan. Itu, Bu, dalam perspektif agama seperti itu. Pandangan agama terhadap orang tua, Pak. Lebih kalau orang tua itu, Bu, sudah sepuh, taat beribadah, rajin ke masjid, apalagi sudah haji, benar-benar dapat penghormatan. Ya, di akhirat punya derajat tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu, manfaatkan betul, Pak, Ramadan ini. Jangan sampai nanti Ramadan tahun depan kita tak jumpa, kita menyesal. Jangan jauh dari masjid, Pak. Jangan jauh dari masjid. Saya di IAI itu bukan ngajar psikologi, saya ngajar ilmu jiwa saya. Saya temukan sebuah teori begini. Nah, orang yang sudah berumur 60, umur 60 tahun, Pak, udah berkepala 6, udah mulai muncul rasa takut akan kematian. Ya Allah, tak lama lagi aku dia. Ya Allah, jangankan sampai 60, saya sekarang 55, Bu. Saya kadang muncul, ya Allah, tak lama lagi aku nih. Kalau ikuti umur Nabi, 8 tahun lagi aku nih, tak panjang lagi. Udah mulai rasa itu, Bu, ada, Bu. Ya kok masih kecil-kecil gini, belum ada nih, Pak, belum ada nih. Tapi yang macam-macam kita nih, Pak, ya Allah, tak lama lagi aku ya. Itu, Pak. Itu perasaan itu mulai muncul. Maka dimanfaatkan betul. Jangan jauh dari masjid, jaga sholat jamaahnya. Ini, Bu, yang menjaga kita di masjid, Bu. Masjid ini yang menjadi saksi. Itu
Makanya mudah-mudahan masjid ini makin makmur, Pak. Orang-orang di sekitar sini ini mudah-mudahan memakmurkan masjid ini. Walaupun sebenarnya menurut pandangan Islam, rumah yang terbaik itu adalah rumah yang posisinya jauh dari masjid. Agak jauh supaya ada kesempatan berjalan menuju masjid. Di gang sebelah sana atau tepi sungai sana, berjalan menuju masjid itu dapat keuntungan. Makanya kalau ke masjid, Pak, tidak usah pakai motor. Ini Pak rumahnya Pak di sini nih, tekan 2-3 rumahnya pakai motor, dan rugi Pak, rugi. Jangan kaki ya. Langkah pertama dosa diampuni, langkah kedua derajat dinaikkan. Itu makanya Pak yang pakai motor Pak, jadi Pak tolong badannya Pak diseret motornya Pak. Jalan kaki ya, jalan kaki. Untuk saya ceramah begini Ibu di sebuah masjid pun di Kota Baru Al Khairat namanya Ibu. Saya ceramah model begini nih, jalan kaki. Begitu selesai kuliah subuh, berapa hari yang lalu lah saya jadwal di sana. Saya keluar ada bapak-bapak diseret motor. Alhamdulillah kata saya, masuk benar jalan saya dalam hati saya. Lalu saya tanya, Pak, alhamdulillah makasih Pak, ya Bapak dengarkan ceramah saya Pak, Bapak seret motor Pak, rumah Bapak di mana? Tidak Pak, tidak di sini Pak, saya seret. Kenapa diseret Pak? Habis pindah. Sangkalah saya itu dia dengarkan ceramah saya, rupanya habis pindah. Ini Pak posisi terbagus ya, rumah itu jauh dari masjid. Nah makanya Pak yang dekat dari masjid ini Pak, saya sarankan pindah Pak ini. Pindah gak jauh saya, gak jauh sedikit. Tapi itulah Pak jalan kaki. Saya sebenarnya Pak Hendri mau jalan kaki di sini, cuma saya dari ujung Kota Baru. Takut gak telat, makanya saya pakai motor. Sebaliknya, rumah yang paling bagus posisinya adalah rumah yang dekat kuburan. Minta maaf di mana sini kuburan Pak? Dekat. Tolong bergeser sedikit. Dekat kan. Begitu buka pintu, begitu buka jendela, yang kita lihat di sana. Ya Allah, inilah kampung aku nanti. Ke situ Pak, itu kampung Pak. Makanya kalau kita masuk kuburan tuh, kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Salam sejahtera wahai penduduk negeri ini, kampung ini. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Tak lama lagi aku akan menyusul kalian. Itu. Kalau ada orang meninggal dunia itu Pak, baru masuk tuh Pak, ya Allah disambut tuh Pak di kampung itu Pak. Di kampung itu, di alam barzah ada disambut. Allah kau baru nyampe, ya iya aku baru nyampe, dia baru datang. Selamatlah kau bergabung dengan kami ini. Nah, nama Bapak siapa Pak? Mas Firmansyah. Pak Firmansyah. Dia bertanya, itu Masjid Nurul Hidayah itu masih ada masih? Ya, masih katanya. Masih ramai kan cuma masih katanya. Nah, Pak Firmansyah itu di mana? Ada dia masih, dia tidak balik. Ditanya Pak semua Pak, ditanya dia itu tak benar dia. Ditunggu dapat, ditunggu. Itu kalau kita masuk kampung disambut di sana Bu. Nah, disambut. Cuma bedanya alam barzah dengan alam dunia ini, kita tak lihat mereka, mereka bisa melihat kita. Itu bedanya. Makanya kok kita anak beranak Ibu, kelakuan kita tak baik, tabiat kita jahat Pak. Ya Allah menangis orang tua kita. Ya Allah anak aku kok macam begitu ya. Padahal aku tak ngajar dia begitu. Sakit dia Bu, sakit Bu. Yang itu apa Bu? Yantadhiru da'watan min abihi min ummihi wa ahihi wa ahlihi wa sadiqihi. Dia menunggu doa Pak. Dari siapa? Mungkin dari orang tua dia kok masih hidup, kok anaknya lagi di luar.
dari mamanya, dari saudaranya, bahkan dari teman-temannya satu kali Pak, menunggu yang tadi da'watan, menunggu doa. Makanya doakan, paling tidak kirim salam. Makanya Bu, kalau kita dekat kuburan itu Bu, sering kita kasih salam mereka tahu. Kita kasih salam mereka, cuma kita tak dengar dia tahu kita. Itu bedanya. Barzakh itu artinya batas tipis. Ibaratkan kita di dalam nih Pak, kaca reben. Nah, kaca reben. Nah, ini alam barzakh. Yang di luar tak lihat di dalam, yang di dalam melihat di luar. Percis Bu, alam barzakh macam begini Pak. Macam reben begitu. Dalam rumah kita tak lihat dalam rumah itu, tapi orang rumah lihat kita. Itulah alam barzakh namanya. Saya kepengen ceramah panjang, cuma waktunya agak siang. Lagi pula Pak aus Pak ini. Aus Pak. Pagi-pagi dah kering sini nih. Makanya saya itu ceramah subuh itu tak suka panjang Pak. Biasanya saya itu jam 5:30 dah selesai dah. Dah selesai. Tak bisa panjang-panjang. Aus. Biasanya saya balik nih Pak. Masjid-masjid itu masih punya subuh. Ustaznya cuma masih berada. Kita apa disampaikannya? Kenapa tak pandai aus orang itu? Masih bertanda Bu. Jemaahnya kantor satu dah keluar dah. Tapi dia tu tak ada respon. Kita buat itu juga. Jadi cukuplah Bapak dan Ibu, kita berdoa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat Pak ya. Sehat lahir dan batin. Allah memberikan kesempatan kita menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai pada hari yang terakhir nanti. Mohon maaf andai kata ada hal-hal tak berkenan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahmna kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.